Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdas syakirin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor, Bapak Haji Muhammad Jamaluddin. Yang saya hormati pimpinan Kopertais Wilayah 14, Bapak Dr. Badrun yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati para tamu undangan kami, perwakilan dari lembaga-lembaga yang selama ini telah bekerja sama dengan Institut Agama Islam Hamzan Wadi NWDI Pancor. Yang saya hormati Rois Am, Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, sahabat-sahabat para pimpinan IAIH NWDI Pancor, Wakil Rektor, para dekan, para pimpinan biro, dan seluruh dosen yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para orang tua dari wisudawan dan wisudawati, dan yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati Institut Agama Islam Hamzan Wadi NWDI Pancor yang hari ini diwisuda. Semoga Allah memberikan kalian semua para wisudawan dan wisudawati ilmu yang barokah dan bermanfaat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan ini kita bersama hadir dengan penuh kesyukuran pada wisuda ke-31 IAIH yang kita cintai. Tidak seperti wisuda pada beberapa tahun atau tahun-tahun sebelumnya, hari ini kita masih melaksanakan wisuda dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, kita belum sepenuhnya lepas dari pandemi COVID-19 ini. Karena itu, kepada para wisudawan dan wisudawati, saya menitipkan pesan untuk terus-menerus mensosialisasikan dan menyampaikan kepada lingkungan kita masing-masing pentingnya untuk menjaga kesehatan bersama melalui protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah salah satu wujud dari pelaksanaan maqasid syariah, tujuan diturunkannya agama kepada manusia, yaitu agar manusia itu selamat dunia akhirat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kesyukuran bagi IAIH pada hari ini adalah alhamdulillah. Hari ini ada 376 wisudawan dan wisudawati. Dari Fakultas Tarbiyah 226 orang, Syariah 124 orang, dan Fakultas Dakwah 26 orang. Harapan kami semua kepada para wisudawan dan wisudawati, 376 lulusan pada hari ini, kalian semua para wisudawan dan wisudawati bisa memegang amanah ilmu yang ada pada diri kalian masing-masing dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wa syukrulillah pula, sebagai bagian dari kesyukuran kita, keluarga besar IAIH Pancor, bahwa cukup banyak hal-hal baik, pengembangan, baik yang terkait dengan sumber daya manusia, kelembagaan, maupun sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Hamzan Wadi
dalam 1 tahun terakhir ini. Alhamdulillah, kita telah menggunakan sistem informasi akademik di dalam manajemen akademik kita. Beberapa kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, ataupun lembaga profesi juga telah mulai kita laksanakan sebagai bagian dari membangun kapasitas yang lebih besar bagi para mahasiswa dan mahasiswi serta bagi institut kita secara umum. Saya menyampaikan terima kasih kepada Inovasi NTB yang telah bekerja sama dengan IAIH untuk program yang terkait dengan peningkatan kualitas dari siswa-siswi kita, khususnya yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Demikian pula kepada Peradi sebagai satu organisasi profesi yang juga telah bekerja sama dengan IAIH di dalam beberapa bidang yang terkait untuk peningkatan kapasitas para mahasiswa Institut Agama Islam Hamzan Wadi. IAIH juga telah melaksanakan reakreditasi program studi maupun institut. Alhamdulillah, secara umum hasilnya cukup baik. Walaupun dari proses itu kami juga tahu bahwa ternyata banyak hal di dalam institut kita ini yang perlu kita tingkatkan kualitasnya. Pada saat yang sama, sesuai dengan komitmen IAIH secara internal untuk maju bersama, untuk sukses bersama, maka pada 1 tahun terakhir ini juga telah disiapkan program untuk meningkatkan jaminan, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang berkhidmat di IAIH. Beberapa pengembangan ini adalah bagian kecil dari rencana IAIH untuk terus mengembangkan dirinya, mengembangkan kapasitasnya, membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan ini bolehlah saya menyampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati harapan-harapan kami semua, para pimpinan IAIH, para dosen yang telah mendidik Anda semua, dan bahkan mungkin harapan yang sama juga dari orang tua Anda semua, yaitu agar apa yang telah Anda semua para wisudawan dan wisudawati pelajari di IAIH, baik buku-buku ajar, diktat-diktat kuliah, referensi-referensi, maupun dalam proses pembelajaran tatap muka, maupun dalam proses interaksi dengan para dosen. Kami semua berharap semua yang terbaik dari apa yang Anda semua dapatkan. Baik itu ilmu yang ada di buku, baik itu kuliah-kuliah tatap muka yang berlangsung, ataupun interaksi secara umum. Muamalah bersama dengan para dosen. Semua yang terbaik itu agar dijadikan bekal untuk menjalani kehidupan yang masih sangat panjang untuk Anda semua, para wisudawan dan wisudawati. Tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan profesional. Anda ini lulus dengan spesifikasi tertentu.
dalam disiplin ilmu tertentu. Itu harus dikembangkan. Tapi ilmu-ilmu dan segala hal yang baik yang ada di IAIH ini, insya Allah tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan potensi profesional, tidak hanya berguna untuk mengembangkan karir keilmuan ataupun karir kemasyarakatan, tetapi juga insya Allah akan berguna untuk kehidupan Ananda dan Anda semua, para wisudawan dan wisudawati secara keseluruhan. Resapi apa yang dibaca tadi oleh qari'ah. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kita dapat mengambil makna umum dari ayat ini. Apabila engkau diminta untuk melapangkan jalan, maka lapangkanlah. Para ulama mengambil makna dari ayat ini, salah satu di antaranya adalah bahwa seorang muslim itu harus mampu membuka ruang-ruang kebaikan dalam kehidupan. Jadilah fasilitator kebaikan. Jadilah orang yang menjadi pelopor kebaikan. Dan contoh untuk itu bagi kita terang benderang di dalam NWDI, yaitu pada sosok dari guru kita, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang di tengah keterbatasan pada masa pra-kemerdekaan, beliau mempelopori suatu lembaga pendidikan yang sekarang kita bersama-sama menikmati hasilnya. Itulah contoh dan teladan terbaik dari fafsahu, yaitu membuka ruang kebaikan. Membuka ruang kebaikan juga dalam konteks profesionalitas masing-masing, yaitu ketika Anda semua sebagai alumni bekerja di dalam ruang lingkup keahlian Anda masing-masing. Misalnya sebagai guru atau pendidik. Wujudkan fafsahu yafsahillah itu diantaranya dengan menghadirkan bentuk pendidikan yang paling bermanfaat untuk para anak didik kita. Bangun suasana belajar yang menyenangkan. Ajak anak-anak didik kita untuk mengeksplorasi hal-hal baik yang ada di sekitarnya. Dan bahkan kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh guru kita, Al-Maghfurlah Maulana Syekh, untuk selalu menjadikan Islam sebagai titik tolak kita dan akhir dari semua ikhtiar kita, maka ketika mengajar pun kita bangun suasana, kita ciptakan katakanlah mekanisme atau proses pembelajaran yang membuat anak-anak kita sejak dini itu mengenal Tuhannya, mengenal jati dirinya sebagai hamba Allah, mencintai kebaikan. Inovasi di dalam hal-hal seperti ini tidak ada batasnya. Masing-masing kita bisa mengkreasikannya. Demikian pula di dalam ranah-ranah pengabdian yang lain. Termasuk misalnya menjadi ASN, aparatur sipil negara, silahkan berinovasi. Silahkan cari jalan-jalan pengabdian yang lebih sesuai dengan semangat berkhidmat kepada rakyat. Dan demikian pula dalam bidang-bidang profesional atau ranah pengabdian masing-masing dari para wisudawan dan wisudawati. Resapi apa yang tadi kita simak, dan tidak ada salahnya kalau pulang dibaca lagi ayat yang tadi ya. Idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Dan apabila diminta untuk bergerak, berdiri, maka berdirilah dan bergeraklah. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, para wisudawan dan wisudawati, ilmu pengetahuan sendirian tidak akan maksimal menghadirkan kemaslahatan. Ilmu pengetahuan itu haruslah diiringi dengan melaksanakan atau mengamalkannya dalam kehidupan. Maka perintah kedua dari ayat ini yang ada di dalam ayat tadi, idza qilan syuzu fanshuzu. Disuruh kita bergerak, disuruh kita bekerja, disuruh kita mengamalkan ilmu. Sering para guru kita menyampaikan bahwa yang terbaik adalah al-amalul ilmi wal ilmul amali. Al-amalul ilmi adalah kerja atau aktivitas positif yang diniatkan untuk kebaikan, diproses dengan kebaikan dan dilandasi dengan pengetahuan dan kemengertian. Kita mengerti mengapa melakukan ini. Amal yang asasnya ilmu. Demikian pula al-ilmul amali. Ilmu terbaik yang kita cari dalam hidup kita adalah ilmu yang dapat diamalkan. Maka para ulama mengatakan yang utama dipelajari oleh kita sebagai manusia adalah ilmul hal. Ilmul hal artinya ilmu yang bisa memperbaiki hal kita. Ilmu yang harus ada pada kita untuk melaksanakan kewajiban yang ada pada kita. Ilmul hal dalam konteks fikih tentu adalah sholat 5 waktu contohnya. Karena itu bagi seorang mukmin tidak boleh lepas. Dalam keadaan apapun dia harus laksanakan. Maka ilmu tentang itu harus ada pada dia. Ilmul hal dalam konteks dunia adalah mengerti profesi kita sebaik-baiknya. Kalau jadi guru kita mengerti apa esensi tugas sebagai guru itu. Kalau sebagai ASN kita mengerti apa esensinya. Bagaimana melaksanakannya sebaik-baiknya. Dan demikian pula profesi-profesi yang lain. Al-ilmul amali wal amalul ilmi. Terakhir, kepada para orang tua yang ada di aula, terima kasih Bapak-bapak Ibu nggih. Terima kasih kepada para orang tua, para wali dari wisudawan dan wisudawati yang telah mempercayakan kepada Institut Agama Islam Hamzan Wadi untuk mendidik putra-putrinya. Terima kasih dan dengan wisuda ini kami kembalikan putra-putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu masing-masing untuk diteruskan ya, mendidiknya. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang ada yang telah diperoleh di IAIH, anak-anak dari Bapak Ibu insya Allah akan menjadi zurriyatun thayyibah. Putra dan putri yang soleh dan solihah untuk orang tuanya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan sekaligus sebagai Ketua Senat dan Rektor IAIH, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu kami yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Pada Ibu Wakil Gubernur, kepada Ketua Yayasan, kepada Rois Am, dan para tamu kami yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya, baik yang hadir secara langsung maupun yang diwakili. Semuanya kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Sekaligus mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini, dalam penerimaan kami ada hal yang kurang pas. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.